Iya, yang nonton video ini kita foto dulu ya. Senyum ya, senyum, senyum. Kok nggak senyum sih? Senyum dulu. Satu, dua, tiga. みんな、どうもありがとな、てめえ。俺はまだここにいるっす。ほら見ろよ、学びはあります。Istilah kate, istri aneh lebih manis. Aneh tapi cintaan, cinta riuh paling tampan. Jikalau ditembak gak mempan wajar kalau bensinnya mati. Empat objek langsung matematika menurut Gane. Gane sendiri dikenal sebagai neo-behaviorist. Mereka juga berpendapat bahwa ganjaran ataupun penguatan merupakan kata kunci dalam proses belajar. Proses belajar mengajar pada masa sekarang, isu dan kecenderungan yang berkait dengan teori pembelajaran bertumpu pada psikologi kognitif ataupun konstruktivisme yang menyatakan bahwa pengetahuan, pemahaman akan terbentuk atau terbagi di dalam pikiran siswa sendiri ketika para siswa berusaha membentuk model-model mental. Model-model mental mereka sendiri berdasarkan pada struktur. Meskipun demikian, hal ini tidak berarti bahwa teori tentang empat objek langsung matematika ini lalu menjadi tidak penting untuk diketahui para guru. Pendapat untuk mempelajari beberapa teori belajar serta memanfaatkan keunggulan setiap teori. Bidang pendidikan matematika dari Bell 1978 yang menyatakan sebagai berikut yang dikemukakan menunjukkan pentingnya pemahaman para guru pada umumnya dan para guru matematika pada khususnya tentang teori-teori berkait dengan bagaimana para siswa belajar dan berpikir, sehingga teori tersebut dapat diaplikasikan di kelasnya masing-masing sehingga pembelajaran matematika di kelasnya akan menjadi lebih efektif dan efisien. Ada 3 objek matematika, yaitu 1. Fakta. Jika Anda diminta menentukan hasil dari 5 tambah 2 kali 10 berapa hasilnya? Menurut Anda, apakah hasilnya adalah 25? Karena operasi perkalian didahulukan dari operasi penjumlahan, yaitu 5 tambah 2 kali 10 sama dengan 5 tambah 20 sama dengan 25. Ataukah hasilnya 70? Karena Anda mengerjakannya sesuai dengan urutannya, yaitu 5 tambah 2 kali 10 sama dengan 7 kali 10 sama dengan 70. Jika Anda soal seperti itu, lalu ada siswa yang menjawab 25 dan ada siswa lain yang menjawab 70. Jawaban mana yang benar? Untuk menghindari terjadinya kebingungan di dalam menentukan kebenaran 2 jawaban tadi, diperlukan adanya kesepakatan di antara para matematikawan. 2. Konsep seperti bilangan persegi panjang, bola, lingkaran, segitiga, sudut siku-siku, ataupun perkalian. Ketika Bapak atau Ibu guru menyatakan segitiga, seorang siswa harus dapat memahami konsep tersebut sehingga yang dibayangkan siswanya harus sama dengan yang diharapkan. Ada 4 cara mengajarkan konsep, yaitu 1. Dengan cara membandingkan objek matematika yang termasuk konsep dan tidak termasuk konsep. 2. Pendekatan deduktif. 3. Pendekatan induktif. 4. Kombinasi deduktif. Prinsip adalah suatu pernyataan yang memulai hubungan antara 2 konsep atau lebih. Contohnya, rumus luas segitiga berikut. L sama dengan 1/2 A kali T. Berdasarkan penjelasan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa seorang siswa dinyatakan telah memahami prinsip tersebut jika ia 1. Ingat rumus atau prinsip yang bersesuai dalam hal ini. L sama dengan 1/2 A kali T. 2. Memahami beberapa konsep yang digunakan serta lambang atau notasinya. 3. Dapat menggunakan rumus atau prinsip yang bersesuai pada situasi yang tepat.
tidak langsung dalam matematika itu ada 8. Yang pertama itu pembuktian teorema. Metode pembuktian teorema ini diperlukan agar mempermudah siswa dalam membuktikan suatu teorema dan meningkatkan keterampilan membuktikan teorema. Selain itu, menggunakan metode inquiry. Dengan metode inquiry ini, siswa dapat menemukan sendiri teorema yang akan dibutuhkan berdasarkan fakta, konsep, dan prinsip yang telah dipelajarinya. Yang kedua, ada pemecah masalah. Metode pemecah masalah ini diperlukan agar siswa terampil dalam menyelesaikan masalah. Ketika siswa telah mempelajari objek langsung dalam matematika, maka secara tidak langsung siswa akan terampil dan terbiasa dalam memecahkan masalah. Contohnya itu seperti menyelesaikan tugasnya dari yang diberikan oleh guru. Yang ketiga ada transfer pembelajaran. Ketika siswa telah mempelajari suatu materi atau suatu pelajaran, maka siswa tersebut dapat mentransferkan materi atau pembelajaran yang telah dipelajari sebelumnya itu kepada teman-temannya atau kepada orang lain. Untuk mendukung pentransferan materi ini, maka itu diperlukan metode proses kelompok dan peminatan. Yang kelima ada intelektual pengembangan. Dengan seiringnya siswa telah melakukan latihan-latihan dan memecahkan masalah, maka kemampuan intelektual siswa menjadi terasah. Untuk memaksimalkan pengembangan intelektual siswa, maka diperlukan metode pembuktian teorema dan pemecah masalah. Karena dengan metode itu, siswa menjadi terbiasa untuk berpikir. Dengan hal itu, maka secara otomatis terciptanya pengembangan intelektual pada siswa tersebut. Yang keenam ada kerja individual. Dalam memahami objek langsung, siswa berpikir secara individu dengan kemampuannya sendiri. Dengan begitu, siswa dapat membedakan suatu konsep yang telah dipelajarinya. Untuk mengoptimalkan kemampuan kerja individual siswa ini, maka digunakan metode pembuktian teorema, pemecah masalah, dan inquiry. Yang ketujuh, bekerja dalam kelompok. Siswa dapat bekerja kelompok untuk menyelesaikan masalah maupun penerapan dari objek langsung yang telah dipelajarinya. Maka, diperlukan metode pemecah masalah, proses model kelompok, dan laboratorium. Dan yang terakhir adalah sikap positif. Ketika siswa telah memahami objek langsung dalam matematika, maka siswa akan mempunyai sikap positif, yaitu siswa dapat memecahkan masalah, menyelidiki, berkreativitas, bersikap kritis, teliti, dan pengembangan sikap positif lainnya. Untuk itu, diperlukan metode pembuktian teorema, inquiry, pemecah masalah, laboratorium, kelompok, dan menggunakan multimedia.